Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berjumpa kembali dalam channel yang sama, yang semoga channel ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rizky Aji 95 Official. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like jika memang video ini bermanfaat. Boleh disebarkan juga, di-share agar bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan seandainya ini ilmu yang bermanfaat, semoga ilmu itu menjadi berkah bagi kita dan mendapatkan rahmat dari Allah, serta mengalir pahalanya ketika kita sudah tiada nanti. Namun kita tidak mengejar pahala saja, kita tidak mengejar surga saja, karena di atas itu ada tujuan yang lebih indah, lebih mulia, yakni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dekatnya kita dengan Allah merupakan kunci keberhasilan kita dalam kehidupan di dunia dan akhirat, maka barang siapa yang mendahulukan Allah di atas dunia dan akhirat, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Apapun yang dia inginkan, kun fayakun, maka dengan izin Allah akan menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, maksud saya sore hari ini, karena ini sudah sore, meskipun terang benderang, tapi sebenarnya ini masih sudah sore ya. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah beri kita kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin al-kamilin al-wasilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, yang menyaksikan channel Rizky Aji 795 ini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, para sesepuh, para alim ulama, kiai, ustadz, syekh yang mungkin menyaksikan video ini, ada sebuah pertanyaan dari salah satu sahabat kami. Apa itu hizib bahar ya? Hizib bahar itu adalah sebuah doa yang mana doa itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mendapatkan doa itu adalah salah satu ulama wali Allah, Kutubul Aqtab, ya istilahnya adalah wali besar, ulama besar, pimpinan para sufi di zamannya. Beliau adalah Al-Imam Abul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Wa qaddasallahu sirrahu, dan semoga Allah mensucikan sir beliau. Jadi doa ini merupakan salah satu karomah yang mana Syekh Abul Hasan Asyadili tadi, atau Imam Abu Hasan Asyadili tadi radhiyallahu anhu, dapatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini beliau dapatkan ketika mengalami permasalahan di tengah laut. Ya, ceritanya cukup panjang, tapi singkat cerita, atas izin Allah, melalui doa ini kemudian beliau menyelamatkan seluruh orang yang ada di kapal tersebut dan perjalanan menjadi lancar. Kemudian di akhir wafatnya beliau, di akhir kehidupan beliau, Syekh Abu Hasan Asyadili juga berpesan, ajarkanlah hizib bahar ini kepada anak-anak kalian, karena di dalamnya terdapat Ismul A'zam. Ya, Ismul A'zam di sini adalah berada di awal ayat atau awal hizib ini ya. Jadi hizib itu adalah kumpulan doa dan ayat. Ya, terkadang ada campuran hadis juga, doa-doa yang berasal dari hadis, atau terkadang dari penyusun dari hizib tersebut. Namun kalau khusus untuk hizib bahar ini, Imam Abul Hasan Asyadili atau Syekh Abul Hasan Asyadili mengatakan bahwa beliau mendapatkan ini huruf per huruf atau kata per kata dari Rasulullah SAW. Jadi ini juga bukan berasal dari beliau sebenarnya. Beliau mendapatkan ini dari Rasulullah SAW, yang mana tentunya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terlepas dari pro kontra, ada yang setuju dan tidak setuju, maka kita katakan bahwa hizib ini adalah doa. Ya,
doa yang mana doa ini berasal dari Rasulullah SAW kepada Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa qaddasahullah sirrahu. Ya, jadi jika tidak setuju maka tidak perlu mempertentangkan ya, kita sama-sama muslim, kita sama-sama berdoa dengan cara masing-masing. Tidak kita pungkiri memang sebaik-baik doa adalah doa yang langsung diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Namun bukan berarti doa yang dari para sahabat, doa yang dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, doa yang dari para wali itu merupakan doa yang salah atau doa yang buruk. Bahkan doa dengan bahasa apapun jika diniatkan kebaikan maka sebenarnya itu bukan sesuatu yang tercela, bahkan itu sesuatu yang mulia dan dianggap bagus. Bahkan seseorang akan dimurkai oleh Allah jika tidak meminta pada Allah. Namun memang yang tidak boleh adalah mendoakan sesuatu yang bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Karena apa? Karena Rasulullah mengajarkan bahwa kita ketika dizolimi adalah mendoakan yang baik, meskipun kepada orang yang mendolimi kita. Namun jika ada yang kemudian misalkan para sahabat atau para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mendoakan keburukan, maka itu pun juga bukan sesuatu yang tercela. Kenapa? Karena memang keburukan itu boleh dibalas dengan keburukan selama adil ya, tidak melampaui orang yang memulai. Nah, ketika kita berdoa kita juga memohon keadilan pada Allah. Ya, itu bukan sesuatu yang tercela. Namun ada yang lebih mulia dari itu, yaitu adalah memaafkan, mengampuni dan memberikan toleransi pada orang-orang yang mendolimi kita dan menyakiti kita. Itu adalah akhlak yang mulia, akhlak Rasulullah SAW, dan itu yang perlu kita pahami sebelum mengamalkan amalan apapun. Hizib, wirid, doa, asma, rotib dan sebagainya, jangan diniatkan untuk menyakiti siapapun. Ya, jangan diniatkan untuk menyakiti siapapun kecuali kepada orang-orang yang benar-benar memusuhi agama. Ya, memusuhi agama, dan jika sangat terpaksa dan jika tidak ada cara lain, bahkan jika tidak kita mohonkan yang seperti itu, dalam artian kita mendoakan sesuatu yang buruk tadi, kita bisa terbunuh atau kita bisa celaka, maka hal ini termasuk sesuatu yang baik karena kita termasuk itu bentuk tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada kita meminta tolong pada jin atau mungkin kepada malaikat ya, seperti itu. Sebaik-baik permintaan itu adalah kepada Allah, dan yang lebih baik lagi adalah kita memaafkan orang-orang yang mendolimi kita dan menyakiti kita. Itu sangat mulia sekali ya. Dan hanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dirahmati Allah, disayang oleh Allah yang mampu melaksanakan hal yang demikian. Jadi intinya hizib itu artinya kumpulan. Ya, kumpulan. Kalau dalam istilah para ahli Al-Quran, hizib ini adalah istilah dari setengah juz. Ya, jadi Al-Quran itu ada 30 juz. Setiap juz itu terbagi dalam 2 hizib ya. Jadi ada 60 hizib dalam Al-Quran. 30 juz itu adalah 60 hizib, karena 1 juz sama dengan 2 hizib. Jadi 1 hizib itu adalah setengah juz. Ya, semoga tidak bingung ya dengan penjelasan saya. Itu menurut istilah para ahli Al-Quran. Sedangkan secara istilah bahasa artinya adalah kumpulan ya. Secara bahasa Arab itu adalah kumpulan. Bisa kumpulan manusia, bisa kumpulan benda, bisa kumpulan golongan, dan sebagainya. Namun yang dimaksud dalam istilah para kaum sufi, ya, kelompok sufi, atau para ulama sufi ya, mereka memaksudkan hizib ini adalah kumpulan ayat dan kumpulan hadis atau kumpulan doa yang mana hizib tadi intinya adalah berupa doa, munajat atau sanjungan-sanjungan kepada Allah. Dan biasanya di dalam hizib itu terdapat kalimat-kalimat yang mengisyaratkan adab dan tata krama kita ketika berdoa. Artinya doa yang berasal dari kita itu kadang-kadang berlandaskan nafsu ya, berlandaskan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun doa yang berasal dari para wali, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, berasal dari Rasulullah SAW terutama ya, maka ini merupakan sesuatu yang insya Allah diridhoi oleh Allah, karena mereka berdoa dengan adab,
Mereka berdoa dengan penuh sopan santun, tawadhu, rendah hati, dan tidak untuk kepentingannya sendiri. Mereka berdoa untuk kepentingan agama dan untuk kepentingan umat yang lebih luas, bukan untuk nafsunya sendiri atau kepentingan pribadi atau dendamnya sendiri. Tidak seperti itu ya. Itu sangat-sangat disayangkan kalau ada yang seperti itu. Maka jika ada kabar di masyarakat yang beredar bahwa hizib ini bertujuan untuk ini, untuk itu, dan sebagainya, yang seakan-akan itu menunjukkan sesuatu yang ajaib ya, atau sesuatu yang luar biasa, kita tidak memungkiri ya. Kita tidak memungkiri dalam artian Allah itu maha kuasa ya, bahkan tanpa kita berdoa pun Allah sering menolong kita ya. Intinya memang Allah maha penolong. Jadi sebenarnya tanpa kita berdoa, Allah maha penolong. Jadi kita berdoa itu memang karena Allah memerintahkan untuk berdoa ya. Allah suka melihat hambanya memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah diri, merasa butuh, merasa kurang dan sebagainya. Allah sangat suka. Sedangkan Allah menolong atau tidak itu adalah hak Allah. Ya, Allah ingin menolong, maka berarti itu yang terbaik. Jika Allah tidak menolong, maka itu ada hikmah di balik itu. Artinya itu juga sesuatu yang baik untuk kita. Kadang-kadang kita ketika ditolong, kita merasa hebat ya, mendapatkan karomah seperti itu kan. Oh, saya wali berarti kan, seperti saya orang yang dekat dengan Allah, berarti saya kekasih Allah karena Allah selalu menolong saya. Itu sesuatu yang buruk ketika seseorang justru mendapatkan karomah, mendapatkan maunah, mendapatkan pertolongan dari Allah, dia kemudian merasa dirinya suci, manusia mulia, manusia istimewa, manusia khusus yang lebih dari yang lain. Nah, ini sesuatu yang tercela. Nah, ketika Allah tahu hambanya ketika diberi kemuliaan menjadi sombong, maka kadang Allah tidak menolong. Agar apa? Agar dia sadar ya, agar dia sadar bahwa dia memang bukan siapa-siapa. Dan sebaik-baik akhlak memang kita merasa kita bukan siapa-siapa. Walaupun Allah menganugerahkan karomah apapun, menganugerahkan keistimewaan apapun, kekayaan, pangkat, derajat, kehormatan, wibawa, ya, kasih sayang dari umat dan sebagainya, kita tidak merasa itu berasal dari diri kita. Itu adalah anugerah Allah, titipan Allah, amanah Allah yang akan dituntut pada kita kelak di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai kita gagal dengan ujian itu, dan jangan sampai kita naudzubillahi min dzalik merasa sombong. Apalagi merasa amalan kita itulah yang menolong itu. Tidak. Ya, tidak ada amalan yang menolong kita. Bahkan kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya hizib ini adalah doa ya. Doa yang kita niatkan untuk ya doa. Doa tujuannya apa? Ibadah kan? Ya, ibadah. Maka ketika seseorang itu sudah rindu pada Allah, dia ingin bermunajat, ingin berduaan dengan Allah, ingin khalwat ya, istilahnya ingin uzlah, ingin menyendiri bersama Allah, tidak diganggu oleh siapapun, misalkan setelah isya sampai subuh misalkan, yang kuat ya, yang kuat misalkan tidak tidur dan sebagainya. Tapi jangan sampai siangnya ngantuk. Kalau siangnya ngantuk untuk apa ya? Ini malah suatu yang zalim. Karena bekerja di siang hari itu wajib. Kalau malamnya kita begadang dan siangnya justru malah kita zolimi pihak lain, itu salah. Atau ketika kita memiliki pasangan, memiliki anak, ketika kita kemudian mengabaikan mereka, itu juga sesuatu yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Kita harus seimbang ya. Ada waktu untuk Tuhan kita, untuk Allah, ada waktu untuk keluarga kita, ada waktu untuk diri kita sendiri, untuk makan, minum, kemudian beraktivitas, olahraga, ya, mandi dan sebagainya. Itu penting ya. Jangan sampai kita kemudian merasa ya mendekatkan diri pada Allah itu harus meninggalkan semua hal, kemudian kita tidak melakukan apa-apa selain berdoa. Ini juga suatu yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Jadi seperti itu ya. Sedangkan keterangan-keterangan mengenai hizib ini ya, dari guru kami Syekh Yusri menjelaskan, qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, wa rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmati beliau. Diniatkan ya, yang benar adalah doa ini diniatkan untuk diniatkan agar Allah menjaga kita dari fitnah Dajjal ya. Saya ulangi lagi, diniatkan doa ini agar kita terlindung dari fitnah Dajjal ya. Karena Dajjal ini fitnahnya nyata. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW sebenarnya beliau sudah bertebaran di muka bumi meskipun secara tersembunyi ya.
rantainya juga sudah putus sebenarnya. Nah, maka di akhir zaman ini ya, fitnah Dajjal itu ibaratnya laut. Semua akan tenggelam dengan fitnah Dajjal itu. Ya, melalui medsos, hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat, kemudian tayangan-tayangan yang tidak mendidik, kemudian sesuatu yang mengotori penglihatan dan pendengaran kita berupa maksiat dan sebagainya, menjadikan kita mendengarkan, melihat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Itu merupakan fitnah-fitnah Dajjal yang bisa menenggelamkan kita, ibarat lautan menenggelamkan kita. Bahkan seandainya pun kita tidak tenggelam, maka kita tetap akan terciprat oleh ombaknya, ombak dari fitnah Dajjal yang kebanyakan orang tidak merasakan ini, tapi semakin canggihnya teknologi, semakin dahsyatnya sihir Dajjal, maka kita tidak terasa kita tergolong orang-orang yang Allah uji dengan fitnah Dajjal tersebut. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam akhir ayat, dalam akhir sholat ketika tasyahud, ya, kita memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku memohon perlindungan padamu dari siksaan neraka jahanam dan azab kubur dan fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian salam, ya. Biasanya sebelum sholat kita sering membaca itu dan selalu membaca itu di setiap sholat kita. Insya Allah, saya yakin para pendengar di sini sudah familiar dan sudah akrab dengan doa tersebut. Namun, untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap fitnah Dajjal tersebut, maka disarankan juga memang kita sebaiknya juga membaca hizib ini, ya, hizib bahar ini. Karena apa? Karena dengan membaca hizib bahar ini, ya, insya Allah itu menjadi wasilah, ya, menjadi wasilah Allah memberikan inayah dan maunahnya pada kita semua agar kita sadar bahwa fitnah Dajjal itu nyata dan kita dengan izin Allah dijauhkan dari berbagai gangguan yang berasal dari fitnah Dajjal tersebut. Ya, perlu kita ketahui bersama dalam hizib bahar ini terdapat Ismul A'dzam, ya. Ismul A'dzam itu adalah sebuah nama-nama Allah, ya, nama-nama Allah yang mulia yang jika kita berdoa dengannya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dan ini sebenarnya tidak pantas kalau kita mintakan untuk perkara duniawi, ya. Sangat-sangat remeh karena ini pasti dikabulkan dan tidak layak jika dimintakan untuk perkara-perkara duniawi. Namun jika kita memang memiliki hajat bersifat duniawi, itu juga bukan sesuatu yang tercela, kita mintakan pada Allah juga tidak masalah, bahkan itu juga dianjurkan. Namun jika itu tidak diberikan pada kita, mohon jangan dianggap doanya tidak ampuh atau Ismul A'dzamnya tidak berfungsi, karena memang Ismul A'dzam ini sangat-sangat luar biasa. Artinya pasti dikabulkan. Lah kok gak dikabulkan, kenapa? Itu kan saking tidak layaknya permohonan kita atau saking tidak pantasnya kita berdoa itu, ya. Ibaratnya kita punya uang 1 triliun hanya untuk membeli permen 1 biji, itu kan sangat-sangat remeh sekali, ya. Sangat remeh sekali. Padahal dengan uang 1 miliar atau 1 triliun tadi kita bisa membeli yang lebih dahsyat. Maka wajar kalau kita ditolak. Kita dikira orang gila. Ini ibaratnya seperti itu, ya. Ibaratnya di toko seperti itu. Artinya kita ketika berdoa pada Allah dengan Ismul A'dzam, apalagi dengan Ismul A'dzam kok tidak dikabulkan, ya. Berarti itu lebih bagus jika tidak dikabulkan, dan Allah Maha tahu. Ya, bisa jadi Allah memang tidak mengabulkan karena ada hikmah di balik itu, dan Allah tahu kalau itu dikabulkan malah sesuatu itu menjadi buruk untuk kita. Tapi kalau itu untuk perkara akhirat, apalagi kita niatkan untuk mendekatkan diri pada Allah, pasti, ya, saya katakan pasti Allah akan mengabulkan, karena Allah Maha mengabulkan doa, bahkan kepada iblis, ya. Bayangkan iblis itu ketika dilaknat oleh Allah, iblis mengatakan, ya, karena engkau telah melaknatku, aku memohon pada engkau agar engkau menjadikan aku kekal, ya, agar aku hidup selamanya dan menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Allah mengabulkan. Bayangkan, iblis ini adalah makhluk yang Allah kutuk. Siapa yang lebih terkutuk?
iblis atau kita? Ya, kita atau iblis yang lebih terkutuk? Ya, kalau kita merasa doa kita tidak dikabulkan, ya berarti kita lebih terkutuk dari iblis, ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, iblis yang seperti itu saja dikabulkan doanya, apalagi kita. Apalagi kita memohon dengan Ismul A'adzam, itu pasti dikabulkan. Makanya kalau tidak dikabulkan atau tidak sesuai keinginan kita, ya kita harus bersyukur. Karena itu yang terbaik untuk kita dan kita harus berprasangka baik pada Allah. Tapi kalau untuk perkara akhirat, untuk perkara ingin mendekatkan diri Allah, pada Allah pasti, saya katakan pasti Allah mengabulkan, ya. Karena sudah banyak yang membuktikan dan banyak orang yang mengalami sendiri bagaimana mereka bermuamalah dengan Ismul A'adzam ini. Bahkan kisah terkait salah satu pengawal Nabi Sulaiman, ya, Asif bin Barkhoya atau Asif bin Barkhia atau siapa itu, semoga Allah meridai beliau, itu juga disebutkan bahwa beliau membaca Ismul A'adzam. Ya, Ismul A'adzamnya mungkin agak berbeda dengan yang ada di Hizib Bahar ini. Kalau Ismul A'adzam yang beliau baca itu sebagaimana yang pernah saya dengar dari yang saya pelajari adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, ya Hayyu ya Qayyum, ya Maha Hidup yang Maha Mandiri. Tapi kalau Ismul A'adzam yang ada di Hizib Bahar ini adalah Ismul A'adzam yang sebagaimana yang saya pelajari juga adalah Ismul A'adzam yang digunakan sahabat Al-Hadromi, insya Allah, ya. Jika ada yang salah atau kurang bisa mengingatkan di kolom komentar atau di grup WhatsApp kami. Beliau Al-Hadromi ini, sahabat Al-Hadromi ini pernah terjebak dalam sebuah lautan, ya, ketika dikepung oleh pasukan, ya. Yang menjadi saksinya adalah salah satunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini merupakan kisah yang sangat berkesan atau sangat membekas dalam hati sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika terjebak, kemudian beliau berdoa dengan Ismul A'adzam yang ada di Hizib Bahar ini, tapi bukan membaca Hizib Bahar, ya, membaca Ismul A'adzamnya yang ada di Hizib Bahar ini, awal dari Hizib Bahar ini, ya. Ada 4 asma, ya, 4 isim di situ. Ya, itulah istilahnya, ada istilahnya asma seperti itu. Tapi ilmu asma ini juga tidak boleh sembarangan digunakan. Perlu ijazah yang resmi. Kenapa? Karena memang efeknya bisa merubah karakter, ya. Asma-asma yang punya energi lembut biasanya akan membuat karakter orang itu lembut. Sedangkan ada asma-asma yang bersifat jalaliyah atau istilahnya keras, ya, powernya keras, itu kadang-kadang bisa membuat orang itu karakternya berubah, ya. Perubahan karakter yang drastis ini menjadikan ketidakseimbangan dalam diri seseorang. Maka dari itu kita tidak boleh asal mengamalkan, oh ini maknanya bagus kemudian diamalkan, jangan, ya. Kita perlu punya pembimbing, perlu punya sahabat, perlu punya teman bicara, ya, sebelum mengamalkan apapun. Karena kalau kita mengamalkan sendiri tanpa musyawarah dengan pihak-pihak yang lebih paham terhadap hal tersebut, dikhawatirkan setan menggelincirkan kita, jin juga bisa datang, karena kita niatnya bukan karena Allah, ingin sakti, ingin kuat, ingin hebat, ya, ingin populer, ingin naik pangkat, ingin kaya, ingin dicintai seseorang dan sebagainya. Ini sesuatu yang, ya, kalau diniatkan berdoa pada Allah tidak apa-apa, tapi kalau kemudian dia sangat menggebu-gebu nafsunya, kemudian setan masuk, jin masuk, ya itu salah dia sendiri, karena dia tidak mencari ridha Allah. Dia tidak niatkan itu murni karena ibadah. Dia mengamalkan itu karena dirinya, bukan karena perintah Allah. Allah memerintahkan atau tidak? Kalau Allah memerintahkan maka aman. Tapi kalau itu muncul dari nafsunya atau dirinya yang ingin wah tadi, ya, itu adalah sifat-sifat iblis. Aku itu sifat-sifat iblis, ya, ananiyah, ya, sifat-sifat iblis. Sedangkan sifat-sifat yang mulia adalah sifat-sifat yang berasal dari kepatuhan, ketundukan, dan ketaatan pada Allah. Allah perintahkan A, kita lakukan A. Allah perintahkan B, kita lakukan B. Tidak seenaknya sendiri, ya. Allah
suruh kita A, kita lakukan B. Allah suruh B, kita lakukan A. Maka ini sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ya di awal hizib ini terdapat Ismul A'zam. Ya, itulah kenapa Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili berpesan pada orang-orang di sekitarnya ketika beliau hendak wafat, ajarkanlah hizib bahar ini kepada anak-anak kalian, karena di dalamnya terdapat Ismul A'zam. Ya, Ismul A'zam adalah nama-nama Allah yang jika kita meminta melalui nama-nama tersebut, Allah pasti mengabulkan. Itulah kenapa ada yang mengatakan tidak layak jika digunakan untuk duniawi. Tapi menurut hemat kami bukan tidak boleh, tapi jika itu tidak terkabul maka yakinilah itu yang terbaik, seperti itu. Tapi kalau kita yakin dengan duniawi tadi itu bisa menjadi maslahat yang justru menjadi wasilah kita mendekatkan diri pada Allah dan mengajak orang lain dekat pada Allah, maka Allah yang lebih tahu, insya Allah akan dikabulkan juga, meskipun itu perkara duniawi. Perkara duniawi yang diniatkan karena Allah akan menjadi ibadah, dan ibadah yang diniatkan bukan untuk Allah akan menjadi sesuatu yang duniawi, menjadi sesuatu yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah tidak menjadikan kita tertipu dengan gemerlap duniawi, gemerlap alam di atas alam duniawi, dan berbagai tipu daya ketika kita mengalami perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian ada lafadz wasakhir lana hadal bahro, ya Allah, tundukkanlah bagi kami lautan ini. Ya, sakhir lana hadal bahro, tundukkan bagi kami lautan ini. Itu diniatkan ketika membaca lafadz tadi wasakhir lana hadal bahro. Ketika mengucapkan itu kita niatkan hajat kita, sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru kita Syekh Yusri radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu. Maka kita niatkan kita memohon perlindungan dari lautan fitnah Dajjal yang telah merata di alam semesta ini. Allah dengan kuasanya kita mohon agar menundukkan lautan fitnah yang berasal dari Dajjal itu. Jadi seperti itu. Adapun efek-efek atau ternyata ada dampak-dampak lain dari membaca hizib tadi berupa keajaiban-keajaiban dan sebagainya, itu merupakan bonus ya. Itu merupakan bonus dan jangan dicari-cari. Dan sebaiknya tidak diniatkan untuk itu karena itu sesuatu yang remeh. Ya, sesuatu yang remeh karena masalah urusan duniawi ya. Karomah atau keajaiban atau kemuliaan yang Allah berikan pada para wali itu ibaratnya haid. Ya, ibaratnya haid. Haid itu apa? Haid itu menjadikan seseorang wanita malu ya. Seorang gadis ketika haid itu kan malu, tidak menceritakan pada orang lain. Begitupun juga karomah. Para wali yang memang dia tulus benar-benar mencintai Allah, ketika mendapatkan karomah dia malu. Malu karena dia sadar dia bukan siapa-siapa. Dia ahli maksiat. Dia masih banyak yang tidak sesuai dengan adab dan aturan Islam. Amal-amalnya masih banyak yang belum sempurna. Ibadah sunnahnya masih banyak yang terlewat. Hablum minannasnya masih kurang baik. Kepada keluarga masih kurang baik. Masih mudah marah dan sebagainya. Masih banyak aib-aib dan masih banyak kekurangan yang hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi dengan kemuliaan Allah, dengan karomah Allah, dengan keajaiban Allah. Jadi yang punya karomah itu Allah. Allah Al-Karim yang maha mulia, bukan manusia yang memiliki karomah, bukan para wali yang memiliki karomah ya. Itulah kenapa karomah itu juga bisa menjadi hijab jika seseorang itu tertipu oleh fitnah karomah, dan itu bisa menjadi istidraj. Jadi terlihat karomah padahal itu istidraj. Jika menjadikan seseorang itu malah sombong, takabur atau membangga-banggakan, menceritakan kemana-mana karomah yang dia alami. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal akhlak yang baik atau adab yang baik seseorang itu jika mendapatkan keajaiban, karomah atau kemuliaan dari Allah, dia diam. Ya, ini akhlak para wali Allah, akhlak para kekasih Allah, diam ketika dimuliakan Allah, karena dia sadar dia hina di hadapan Allah. Banyak maksiat yang masih dia lakukan, masih banyak adab yang dia langgar,
masih banyak kekurangan yang Allah tahu. Di dalam hatinya banyak tersimpan hal-hal selain Allah, Allah tahu. Itulah kenapa mereka malu. Harusnya malu dan aneh ketika para wali itu misalkan ada yang mengaku wali dan dia bangga dengan karomahnya. Atau misalkan dia punya murid, murid-muridnya menceritakan karomah gurunya, dia bangga. Ini aneh. Ya, itu aneh. Itulah kenapa kita harus memohon pada Allah agar menjaga hati kita, ya, menjaga iman kita sehingga kita menjadi orang-orang yang pemalu, ya, menjadi orang-orang yang sadar diri kita bukan siapa-siapa, ya, kita hanya hamba Allah yang hina, hamba Allah yang berasal dari setetes air yang hina. Kita hanyalah, ya, turab bin turab, ya, debu bin debu, ya, debu anaknya debu. Jadi kita bukan seseorang yang layak untuk membanggakan diri karena kita bukan nabi, ya, bukan rasul, ya, bukan wali. Bahkan seandainya kita wali, itu kan hari ini. Itu kan hari ini. Kita tidak tahu besok kita Allah tinggikan atau Allah turunkan derajatnya. Kita tidak tahu ketika kita meninggal, apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itulah kenapa kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus, ya, godaan-godaan dari nafsu diri kita sendiri, jiwa kita sendiri, keakuan kita yang saya bilang tadi bersifat iblis, dan dari godaan setan dan bala tentaranya. Iblis dan bala tentaranya, yaitu dari golongan setan dan Dajjal serta para pengikutnya dari golongan manusia-manusia yang ingkar pada Allah. Jadi itu, ya, kita tata niat. Yang pertama kita tata niat agar kita niatkan ini lillah, ya, billah dan lillah, dengan Allah dan untuk Allah, ya. Dengan Allah artinya ini juga kemuliaan dari Allah bagi kita jika kita diberi kemudahan untuk mengamalkan doa ini atau hizib ini. Kenapa? Karena doa ini merupakan karomah Imam Abul Hasan Asyadili yang beliau mendapatkan langsung dari Rasulullah SAW. Itu tanda bahwa beliau seorang wali kutub. Wali kutub itu bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW secara langsung atas izin Allah, ya, kadang melalui mimpi, kadang melalui terbukanya, ya, mata batin dan sebagainya. Itu mereka mengalami yang demikian dan kita tidak boleh mengingkari karena kita hanya belum mengalami saja, ya, kita belum mengalami. Dan bagi yang sudah mengalami pun, seandainya dia mengalami, berarti dia adalah wali kutub, ya, wali kutub. Dan itu biasanya orangnya adalah pemalu. Aneh kalau dia seorang wali kutub dan dia justru semakin tinggi derajatnya semakin sombong. Aneh, ya. Dan kita tidak boleh mudah tertipu oleh orang-orang yang mudah mengaku-ngaku dan sebagainya. Karena seseorang yang mudah mengaku-ngaku biasanya dia malah biasanya dia baru mengalami itu, atau dia kadang tertipu oleh, bisa jadi itu muncul dari setan, atau bisa jadi itu memang dari Allah dan itu dia baru mengalami. Itulah kenapa dia menceritakan kesana kemari. Dan harusnya orang-orang seperti itu diberikan rasa malu, ya, agar tidak bersifat seperti itu. Karena orang-orang yang sering mengalami karomah, sering ditolong oleh Allah, biasanya mereka semakin malu dan tidak mudah menceritakan itu kecuali pada orang-orang yang dipercaya, kecuali pada orang-orang yang memang membutuhkan kisah tersebut untuk menguatkan keyakinan dan keimanan mereka. Tapi ini jarang, ya. Kebanyakan yang menceritakan ini, ya, semoga kita tidak termasuk di dalamnya, adalah karena kebanggaan diri dan merasa dia dekat dengan Allah, atau merasa lebih dekat dan lebih suci, lebih hebat dari Allah, merasa dia wali. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela tersebut, dan semoga Allah menjaga niat kita dalam mengamalkan amalan apapun. Hendaknya amalan tersebut kita pastikan itu sesuatu yang diridhai Allah, bukan berasal dari hasrat diri kita sendiri yang mengajak pada keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam hizib ini juga terdapat beberapa potongan ayat suci Al-Qur'an yang terkadang kita tidak paham kalau tidak mendapatkan penjelasan langsung, ya. Di tengah-tengah ayat ini kadang ada bacaan hamim.
Hamim itu 7 kali. Kenapa 7 kali? Ya, itu menunjukkan ayat-ayat atau awal ayat dari surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, Hamim itu adalah permulaan surat As-Sajdah. Ya, permulaan surat-surat yang diawali dengan Hamim atau Hawamim, istilahnya itu ada 7. Dan 7 itu ketika kita membaca Hamim itu kita niatkan itu adalah membaca awal surat dari surat tersebut. Dan dikatakan bahwa seseorang yang membaca awal surat itu seakan-akan membaca satu surat. Ya, saya ulangi lagi, orang yang membaca awal surat itu seakan-akan membaca satu surat. Maka ketika kita membaca Hamim 7 kali itu seakan-akan kita membaca 7 surat itu. Kita niatkan Hamim yang pertama membaca surat Hamim yang pertama, Hamim yang kedua, Hamim yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bisa dilihat di Al-Quran, ya, surat-surat apa saja yang berawalan Hamim tersebut. Ya, seperti itu. Itu diantaranya hal-hal yang perlu kita ketahui, ya. Dan usahakan kita punya sanad, ya, kita punya sanad yang bersambung pada Rasulullah SAW melalui silsilah yang jelas. Karena apa? Karena jika kita tidak punya sanad atau tidak punya sambungan kepada guru-guru yang bersambung pada Rasulullah SAW, maka dikhawatirkan ilmu tadi terputus, ya, ilmu tadi terputus dan keberkahannya berkurang, ya. Bukan sesuatu yang tidak boleh, tapi alangkah baiknya memang banyak yang menyarankan ada ijazah, karena memang doa ini termasuk doa yang khusus, dalam artian bukan doa yang berasal secara umum dari hadis-hadis seperti itu. Kalau misalkan doa yang berasal dari Nabi, dari hadis-hadis yang tertuang di kitab-kitab hadis, itu tidak perlu ijazah, meskipun ya dengan ijazah akan lebih berkah. Namun itu sesuatu yang boleh dibaca tanpa ijazah. Bahkan meskipun tidak dengan ijazah pun sebenarnya hizib ini juga boleh. Namun alangkah baiknya ada ijazah, ya, seperti itu. Ijazah itu artinya apa? Izin. Artinya kita diperbolehkan mengamalkan hizib ini. Ya. Banyak yang belum tahu di antara orang-orang yang mengamalkan hizib ini biasanya ya ada juga, ya. Semoga kita tidak termasuk dan semoga yang saya lihat itu juga salah. Mereka meninggalkan ya wirid asasi. Ya, wirid asasi ini adalah wirid pokok, ya, dzikir pokok. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh mengajarkan wirid asasi ini kecuali mursyid, ya, kecuali guru yang sudah mursyid. Ya, ini juga kata-kata yang menurut saya juga kurang pas. Ya, kenapa? Karena wirid asasi itu adalah wirid asasi itu berasal dari istighfar, sholawat dan tahlil, ya. Istighfar, sholawat, dan tahlil. Sedangkan istighfar, sholawat, dan tahlil itu adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya siapapun boleh mengajarkan ini, ya, siapapun boleh mengamalkan ini. Namun memang ada baiat khusus, torekot atau tarekat, ya, tarekat syadiliyah itu melalui jalur mursyid, ya, jalur mursyid, dan itu memang baiat khusus, kita berjanji atau bersumpah untuk setia menjaga dan mengamalkan wirid tersebut. Nah, bersumpah atas nama Allah di hadapan mursyid, dan itu sesuatu yang sakral. Menurut guru kami, orang yang sudah baiat itu jika meninggalkan itu dosanya juga berlipat. Seperti itu. Bahkan sesuatu yang sunnah itu kan ketika dia berjanji untuk mengamalkan itu menjadi wajib. Ketika dia tinggalkan itu sesuatu yang dosa. Tapi ketika dia mengamalkan itu menjadi berlipat 70 kali lipat berdasarkan ayat yang menjelaskan tentang ayat baiat. Barang siapa yang ingkar maka dia akan menerima akibatnya. Barang siapa yang melaksanakan janjinya atau akadnya atau baiatnya maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, seperti itu. Tapi itu untuk jalur khusus, ya, jalur tarekat itu antara murid dan mursyid. Itu adalah urusan spiritual, rohani, dan itu adalah urusan yang
wilayah khusus itu untuk menempuh jalur kewalian, ya seperti itu ya, untuk menempuh jalur kewalian. Itu untuk yang menempuh jalur kewalian. Sedangkan untuk masyarakat umum yang belum bergabung pada tarekat, ya, saya sarankan untuk tidak berlebihan dalam membaca hizib ini. Saya ulangi lagi, bagi yang belum bergabung pada tarekat tertentu, saya mohon untuk tidak berlebihan dalam mengamalkan hizib ini, karena sesuatu yang diamalkan karena nafsu itu juga hasilnya juga tidak berkah, ya, tidak diridhoi oleh Allah. Karena apa? Karena sesuatu yang berlebihan itu ketika kita mendolimi yang lebih wajib, maka sesuatu itu akan menjadi buruk. Namun jika memang Allah memberikan kita kemantapan dan ada izin dari pembimbing kita, dari guru kita, dari mursyid kita, misalkan untuk membaca sekian kali dan sebagainya, maka jika itu memang diridhoi Allah maka tidak masalah. Namun jika itu tidak diridhoi Allah maka sebaiknya tidak, ya. Jadi seperti itu. Namun mengenai masalah tarekat atau kewalian tadi, itu adalah sesuatu yang tersembunyi, ya, dalam artian itu tidak semua orang wajib menjadi murid tarekat, atau tidak semua orang wajib menjadi wali, ya, seperti itu. Dan wali itu ya hanya bisa ditempuh melalui jalur seperti itu, baiat dan sebagainya, dan menjalani ajaran-ajaran tarekat yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Namun jika belum berkesempatan untuk mendapatkan baiat, maka ada jalur lain yang ini termasuk juga istimewa juga, namanya adalah jalur jadab, ya. Jadab ini orang-orang yang belum Allah pertemukan dengan guru mursyid, belum Allah pertemukan dengan seorang pembimbing spiritual, sahabat spiritual, ya. Tapi dia tulus, dia benar-benar mencari ridha Allah melalui amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada kemungkinan dia Allah akan jadi wali majdzub istilahnya, ya. Beredar di masyarakat bahwa wali majdzub itu hilang akalnya, ya. Tapi tidak semua orang yang wali majdzub tadi terlihat kalau akalnya itu hilang. Kadang-kadang dia terlihat normal, tapi di dalam pikirannya itu hanya Allah, Allah, Allah saja, ya. Artinya dia hanya meraih ridha Allah, tidak ingin yang lain. Dia benar-benar cinta, benar-benar rindu, seakan-akan dia rela meninggalkan apapun, seakan-akan dia rela meninggalkan surga. Padahal kalau dia punya akal, atau Allah kembalikan akalnya, dia tidak mungkin tidak ingin surga. Di dalam surga itu ada Rasulullah SAW. Bahkan surga itu adalah manifestasi dari rahmat Allah. Jadi tidak mungkin orang meninggalkan rahmat Allah atau menolak rahmat Allah. Jadi orang tidak mungkin menolak surga, karena surga itu juga rahmat Allah. Tapi itu simbol dari kerinduan dia pada Allah, seakan-akan dia menolak semua yang selain Allah. Tapi ketika seseorang sudah mengalami namanya istilahnya tajalli, atau Allah bukakan pemahaman ma'rifatullah dan ma'rifat bir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan kemanapun dia menghadap, dia melihat wajah Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Jadi seakan-akan Allah selalu di hadapannya. Di hadapannya ada Allah, seakan-akan seperti itu. Dan itu namanya keadaan wahdatus syuhud, ya. Wahdatus syuhud, dia melihat seakan-akan hanya ada Allah dan dirinya sendiri tidak ada. Ya, saya ulangi lagi, dia melihat yang ada hanya Allah, dirinya sendiri tidak ada. Itu dia tenggelam dalam keakuannya Allah, sehingga dia tidak bisa melihat dirinya sendiri bahkan.
Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri ya. Keadaan seperti itu namanya majdzub, hilang akalnya. Dia tidak melihat apapun selain Allah. Itu adalah gambaran dari konsep ihsan. Ihsan itu apa? Seakan-akan engkau melihat Allah. Itu konsep dari ihsan, itu seakan-akan engkau melihat Allah. Dan saking nyatanya suasana spiritual tadi atau suasana ihsan tadi, dia benar-benar lenyap dalam keadaan tersebut. Padahal sebenarnya jasadnya juga dicubit juga masih sakit. Tapi kadang ada yang saking tenggelamnya dalam suasana itu, dicubit pun tidak sakit, kan dia benar-benar tidak merasakan apa-apa. Dan itu tidak bisa dibuat-buat ya, tidak bisa dibuat-buat. Nah, itu dampak dari orang yang belajar tanpa guru. Ya, belajar tanpa guru, ketika dia dalam keadaan majdzub atau Allah tarik akalnya, kemudian hilang perasaan, hilang semua rasa, hilang semua ingatan, yang ada hanya Allah, maka dia sulit untuk kembali ke dunia.